ada di sini, sudah kami undang di sini. Kita sudah hadir di sini, ada Pak Gayus Lumun dari fraksi PDIP, tadi terlihat begitu vokal tadi berbicara. Tadi juga ada Pak Didi Irawadi dari fraksi Partai Demokrat, tadi terlihat juga di sana. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik. Kita taruh di tengah supaya bisa menengahi nanti perdebatan sengit. Mudah-mudahan sengit enggaknya tergantung hostnya nih. Kelihatannya baju merah-merah begini nggak? Iya. Kita ingin memberikan informasi lebih untuk masyarakat ya, karena kemarin itu banyak yang bertanya-tanya, aduh kecewa sekali ya, kenapa perdebatan mengenai Bibit dan Chandra layak atau tidak ikut serta dalam rapat kemarin itu sampai 2 jam, sedangkan pembahasannya sendiri hanya 5 menit, pembahasan hasil temuan KPK dan BPK. Mungkin ke Pak Gayus dulu, Anda begitu mempermasalahkan mengenai keterlekatan status tersangka yang menurut Anda masih melekat walaupun sudah ada deponering. Saya hanya mengulang kejadian yang ada di Komisi 3 yang bagian dari DPR secara keseluruhan. Saya tidak pernah mengusulkan bahwa persoalan Bang Senturi itu menjadi berlarut 2 jam. Tidak itu, karena pimpinan dengan sangat bijaksana mengambil jalan tengah sebelum ada keputusan DPR secara kolektif yang bernama lembaga, maka beliau berdua itu tidak bisa diminta keluar atau tidak disertakan, tidak begitu. Hanya saja untuk ketertiban dua kubu yang memanas karena putusan Komisi 3 ini, maka minta agar dalam menyampaikan itu ketua saja dan keduanya boleh memberi informasi. Itu hal yang biasa. Seringkali memang pimpinan rombongan itu menyampaikan walaupun sifatnya kolektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanfaatan pertemuan yang bernama cross eksaminasi ini menjadi tidak ada artinya sebenarnya. Bukan saya tidak masuk ke sana. Karena KPK telah membuat laporan tertulis yang akan dibahas nanti. Yang isinya seperti itu saja. Belum ditemukan indikasi perbuatan tindak pidana korupsi. Ini yang saya baca, sehingga oleh karenanya bagi saya buat apa lagi kita ada di sini, karena cross eksaminasinya itu apa yang dilakukan belum ditemukan. Kecuali ada penemuannya yang perlu kita bahas. Itu yang pertama. Dan ini bertentangan dengan kondisi yang real, di mana lembaga lain yang bernama kejaksaan sudah bisa mengajukan dakwaan dan tuntutan, sehingga diputuslah 2 orang dari bagian orang-orang itu yang kami masukkan dalam bagian orang yang harus bertanggung jawab 15 tahun penjara, yaitu Hisham dan Rafat. Artinya 2 lembaga ini memiliki sifat kontradiktif dalam memandang delik ini, sehingga itu laporannya. Jadi kalau Pak Didi sudah tidak sabar untuk mengomentari, silakan Pak Didi. Santai aja. Jadi saya ingin menanggapi yang pertama dulu, yang dibilang tersangka. Menurut hemat saya tidak ada alasan apapun untuk menyatakan saudara Bibit dan saudara Chandra ini sebagai tersangka. Justru dengan ada deponering ini, justru ada kepastian hukum, saya katakan. Sekarang Komisi 3 sebagian, saya bilang ya, bukan fraksi Demokrat dan 2 koalisi yang lain ya. Sekarang kita balik melihat kejadian sebelumnya, ketika nyata-nyata masih tersangka ya. Ini saya bingung, kawan-kawan yang sekarang ganas mengusir mereka pada waktu itu bahkan memilih Pak Bibit Chandra dijagokan, dan Pak Bibit ya dapat 10 suara, juga Pak Chandra juga dapat suara. Nah ini kan sifat yang kontradiktif, tiba-tiba belakangan sebentar loh. Belakangan sebentar Pak. Ini pemahaman yang sangat sebentar ya. Tiba-tiba sekarang begitu ganasnya mengusir mereka. Saya pakai kata mass media mengusir ya. Ini ada apa? Jadi masyarakat akan berpikir apakah karena 19 orang dan ini sangat keterangan diri ini sangat menyesatkan. Yang pertama, sebaliknya bisa menyesatkan juga. Ini menyesatkan jelas, karena tidak seperti itu. Tidak ada yang menyebut sebagai tersangka. Tersangka itu kan istilah peristiwa penyidikan. Yang kita kenakan adalah bahwa persoalan dia belum selesai karena hanya dikesampingkan. Bahwa itu merupakan satu tersangka, bukan sekarang sudah tersangka, tetapi sudah final, itu digantung karena dia ini menjadi tersangka, bukan dia tersangka. Ini harus dipahami ya, tidak ada bahasa lain yang bisa diungkapkan secara baik. Tetapi ketersangkaan itu di tempatnya itu tidak tuntas. Kenapa ada anggota yang memilih Pak Bibit misalnya? Tadi jelas ditayangkan. Saya menguraikan, kalau nggak dipahami ya mungkin nggak bisa mendengar dengan baik. Saya katakan di sana, beliau ketika itu masih punya hak yang melekat bahwa belum final. Ketersangkaan itu sudah berubah karena pemahaman presumption of innocence, termasuk kami yang ada di antara kami. Tersangka yang masih panjang, ada kemungkinan dia dibebaskan, sehingga hak belum final. Tetapi ketika dia telah di deponering, hak itu telah habis dibelenggu. Artinya persoalan dia sebagai
orang bertanggung jawab ini tidak hapus. Oke, nah Justru baik. argumentasi ini yang keliru. kita jeda dulu ya. Kita akan tanyakan nanti lebih lanjut dari Mas Ikrar di sini. Ini nih ada kata bukan tersangka, tapi persoalan belum selesai. Ini nih maksudnya apa nih? Kita akan lihat lebih jauh lagi. Dan juga tentunya kalau memang seseorang yang diponer lalu statusnya menjadi tersangka itu menjadi merusak nama baik untuk sepanjang hidupnya, untuk apa ada itu dalam delik hukum kita ya? Nah, kita akan jawab itu nanti. Setelah ini pemirsa. Itu harus mengandung kepastian.